Selamat petang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Perak pada petang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari bagian firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon supaya Tuhan memimpin kita sehingga perenungan kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari boleh menjadi berkat dan bagian untuk menumbuhkan iman kami. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kita baca ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Judul renungan pada petang hari ini adalah rancangan untuk kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang orang fasik tampak menang atas orang benar. Dan hal ini memunculkan pertanyaan mendasar dari orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, bagi orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali atau kerap kali menjadi pertanyaan bagi orang-orang percaya. Kenapa Tuhan membiarkan keadaan umatnya seperti ini? Apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Apakah Tuhan tidak pernah mendengar jeritan hati umatnya, yang bahkan umatnya sedang dalam keadaan menderita? Bila benar Allah memperhatikan setiap umatnya, mengapa Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan umatnya? Yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah, apakah ada jaminan bahwa setiap petaka itu berbalik menjadi sesuatu yang membahagiakan? Itu merupakan rentetan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diucapkan atau dipikirkan oleh orang-orang percaya. Dalam bacaan kita, Yusuf berpengalaman menghadapi orang-orang yang jahat. Yusuf juga memiliki pengalaman diabaikan, bahkan pengalaman dilupakan. Bahkan ia sendiri mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya mengasihinya, mencintainya. Ia menghadapi satu demi satu pribadi yang berhati keras, pribadi yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, termasuk itu adalah saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya sendiri menjualnya sebagai budak dan mengirimkannya ke Mesir. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Nanti bisa baca, Bapak Ibu bisa baca ya. Dan setelah itu ada peristiwa yang lain. Ternyata ketika Yusuf sudah dijual, maka istri tuanya menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18.
Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang Yusuf bantu, orang-orang yang sudah Yusuf tolong, seperti juru minuman Fir'aun, ternyata juga melupakan kebaikan Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-40, ayat yang ke-23. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun rentetan hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi di dalam kehidupan Yusuf, tetapi kita bisa melihat sangat jelas bahwa setiap orang yang melukai atau mengabaikan Yusuf itu ternyata memiliki kontribusi terhadap rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf. Tuhan menggunakan setiap masalah, pencobaan, penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dan hal-hal yang sulit, bahkan menjadi pertanyaan di dalam kehidupan Yusuf, malah membawa Yusuf ke tampuk kekuasaan yang tinggi pada saat yang tepat untuk menyelamatkan keluarganya dari dampak bencana kelaparan. Sungguh luar biasa rencana Tuhan. Dan sebelum Fir'aun mengumumkan bahwa Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir, tidak ada seorang pun yang sanggup membayangkan, tidak ada seorang pun yang sanggup memperkirakan bahwa hal itu akan terjadi. Mustahil tentu saja. Tetapi ketika tangan Tuhan yang bekerja atas kehidupan Yusuf, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk Yusuf. Saat membaca riwayat Yusuf sebelumnya dengan kacamata manusiawi, kita akan mengatakan bahwa Yusuf mengalami kemalangan demi kemalangan. Dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dilupakan oleh sang kepala juru minuman raja. Namun bila kita melihat rentetan ini, ternyata rancangan Tuhan terhadap kehidupan Yusuf ini adalah rancangan untuk kebaikan. Bukan hanya untuk kebaikan saudara-saudara Yusuf, tetapi untuk kebaikan bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita mengalami seperti Yusuf, mampukah kita bertahan? Bila kita seperti Yusuf, mengalami hal yang sulit dalam kehidupan kita, mampukah kita terus beriman kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentu punya impian. Akan tetapi bila impian itu direnggut dan dicampakkan dan digantikan dengan kegetiran yang memahitkan hidup, masih kuatkah kita menghadapinya? Pada petang hari ini belajar dari Yusuf, ternyata ia tak banyak bicara, tapi banyak berkarya. Ia menjalani semua perubahan di dalam hidupnya itu tanpa keluhan, tanpa sambat. Dan ternyata setiap keluhan itu dapat mengubah setiap tempat menjadi istana indah bagi dirinya dan orang lain. Meskipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempat itu adalah lubang bawah tanah yang pengap di ujung Mesir. Dan Yusuf mengalami itu semua karena pertolongan Tuhan, karena rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupannya. Dan dia menikmati proses itu, sehingga Tuhan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kiranya renungan petang hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada petang hari ini. Kiranya perenungan ini boleh menginspirasi kami, memberikan kekuatan kepada kami di saat kami melalui hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh terus dimampukan, dikuatkan untuk melihat ada campur tangan Tuhan di dalam setiap masalah, pencobaan dan penderitaan yang kami alami.
Kiranya itu tidak membuat kami mundur, tetapi kiranya itu boleh tetap membuat kami kuat, tetap membuat kami bertahan, dan tetap membuat kami melangkah bersama dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus memberkati kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami terus mampu berjuang untuk melewati setiap hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan terus dimampukan karena ada tangan Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami terus meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi kami, orang-orang yang terus berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.